Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbah Blogger, konten website, blogging, dan teknologi informasi. Bagi Anda yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, kemudian diaktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi ketika ada video terbaru. Video kali ini saya dedikasikan kepada mahasiswa saya di STEMIK Muhammadiyah, Jakarta. Bagi Anda pengunjung situs ini atau pengunjung channel ini, yang berniat untuk kuliah teknik informatika dan sistem informasi, Anda bisa mengunjungi situs kita di pmb.stemikmj.ac.id. Jadi Anda bisa langsung mendaftarkan diri Anda untuk bergabung dengan kami di STEMIK Muhammadiyah Jakarta. Oke, video ini saya dedikasikan untuk mahasiswa saya di STEMIK Muhammadiyah Jakarta, yaitu terkait dengan mata kuliah Linux. Ya. Sebelumnya kita sudah praktekkan bagaimana cara install Linux desktop melalui VirtualBox. Ada pada part ini, bagian ini, cara install Ubuntu desktop pada VirtualBox. Kemudian kemarin juga saya sudah bagikan ebook terkait Ubuntu Linux dari Christopher Negus ya. Bisa download di psikologinya, dan bagi Anda yang bukan bagian dari mahasiswa saya ingin memiliki ebook ini, akan saya sertakan di link deskripsi untuk teman-teman belajar ya. Jadi ini udah edisi kedua dengan subjudulnya yaitu 1000 lebih komen untuk Ubuntu dan Debian gitu. Oke, sebelum membahas ebook ini, karena ebook ini akan kita kupas sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena nggak akan cukup waktunya, dan juga ini bahasa Inggris, jadi kita ambil inti-intinya saja. Oke, ini saya sudah buka Ubuntu saya. Oke, untuk teman-teman yang baru selesai install Ubuntunya dan tampilannya seperti ini pada VirtualBox, yaitu kotak kecil seperti ini, cara supaya dia full screen itu teman-teman klik pada menu VirtualBox-nya bagian atas ini, yaitu pada bagian peranti atau software ya, bagian peranti, kemudian teman-teman pilih masukkan image CD Guest Edition ya. Nah, jadi klik bagian ini, klik aja. Nah, setelah muncul notifikasi seperti ini, tekan run ya, tekan run, klik run. Kemudian masukkan password Ubuntu-nya. Kemudian klik authenticate. Nah, tunggu proses instalasi editionnya selesai. Oke, ini ada notifikasi untuk upgrade Ubuntu versi 18. Ini teman-teman kalau mau upgrade, upgrade aja. Kalau apa namanya, eh, jaringannya ada atau wifi-nya. Kalau tidak ada, tekan don't upgrade. Jadi biarkan versi 16. Oke, pilih oke.
Oke, kalau muncul seperti tadi, tekan enter saja. Kemudian kita coba restart ya. Kita restart Ubuntu-nya. Oke, sekarang sudah berhasil. Jadi Ubuntu kita full screen ya, full screen pada VirtualBox. Jadi seperti itu teman-teman cara installnya supaya Ubuntunya full screen. Oke, sekarang kita coba tes running ini kita ya. Running Ubuntunya. Jadi sebelumnya kita baru install aja, belum kita review bagian-bagian dari Ubuntu desktop. Karena untuk menggunakan Ubuntu desktop nggak terlalu ribet, hampir sama saja dengan OS lain seperti Windows. Nah, paling untuk belajar komen-komennya kita akan install Ubuntu Server nanti ya. Mungkin di pertemuan kelima. Jadi siap-siapkan aja untuk download Ubuntu servernya. Nanti saya sertakan linknya di psikologi atau di deskripsi video ini untuk uh, install Ubuntu server. Karena untuk desktop kita nggak terlalu banyak yang pelajari, karena sama saja seperti Windows ya, hanya tata letaknya aja yang berbeda. Oke, ini adalah halaman Ubuntu desktop, di mana bagian menu ini sama seperti Windows, yaitu bagian taskbar. Kalau Windows itu ada bagian bawah defaultnya, walaupun bisa dipindah-pindahkan. Nah, pada Ubuntu yang versi 16 ini, bagian atas ini adalah start menunya ya. Kalau kita klik, maka akan muncul pencarian aplikasi apa yang bisa kita cari. Di sini bagian home-nya ada ini aplikasinya, ada Help, Thunderbird, Video, Text Editor, dan seterusnya. Kemudian kita bisa ganti tab-nya, kita klik bagian bawah ini ada tab-tabnya. Ini recently used, jadi penggunaan yang sebelumnya gitu. Kemudian ini bagian folder, kemudian ini bagian media, video. Kemudian ini bagian musik, kemudian ini bagian foto ya. Jadi ada bagian-bagian langsung. Kalau sudah ada file-filenya maka akan muncul-muncul gambarnya gitu. Nah ini bagian home atau start menu pada Ubuntu. Jadi kita bisa melakukan pencarian di sini. Kemudian pada bagian kedua ini ada Explorer ya. Jadi ini untuk bagian Explorernya. Ada home, dia folder desktop, dokumen, download, dan seterusnya. Ya hampir mirip dengan Windows lah. Kemudian desktop kosong, dokumen kosong karena ini baru install semua. Ada download dan seterusnya. Ya sama lah sama Windows ya. Nggak jauh beda. Kemudian ini Firefox web browser. Jadi ini bawaan dari Linux. Dari Linux versi 10 aja dia udah terinstall Firefox kayak gitu. Jadi web browsernya yang bawaan dari Linux adalah Firefox. Nah, jadi ini web browser kita. Nanti juga kita coba belajar install aplikasi ya dari secara online
pada Ubuntu. Nah, kalau yang ini ada Libre ya, LibreOffice. Nah, LibreOffice ini sama dengan Microsoft Office ya, tapi Libre itu adalah khusus Linux. Jadi teman-teman kalau mau eh, pakai Microsoft Office pada Linux yaitu Libre gitu ya, LibreOffice itu dari Linux. Ini kita buka cantu LibreOffice 5. Nah, jadi ya hampir mirip dengan Microsoft Word. Walaupun secara tampilan tidak terlalu user friendly ya, tidak seperti Microsoft itu juga karena kita sudah terbiasa dengan Microsoft Office. Nah, bagi teman-teman yang baru buka ya seperti ini tampilannya untuk Office dari Linux kita. Jadi kalau dari Word Linux bisa terbuka di sini. Kalau misalnya kita punya file Word dari Windows ya, dari MS Office itu bisa dibuka di Libre. Ini untuk Excel-nya ya. Nah, kemudian ini untuk PowerPoint-nya. Jadi dia ya hampir sama lah sama Windows ya, bersama dengan MS Office. Ini kita close, close. Jadi kalau mau nutup bagian aplikasi itu ada sebelah kiri. Berbeda dengan Windows, dia sebelah kanan. Ini sebelah kiri, kita arahkan ke atas. Kita bisa klik file segala macamnya. Nah, kalau nutupnya langsung klik ini. Tata letaknya aja yang berbeda. Oke, selanjutnya ada Ubuntu Software. Nah, ini tempat download softwarenya. Jadi kita bisa mencari software-software yang akan kita download langsung dari Ubuntu Software ini. Misalnya kita mau install Google Chrome pada Ubuntu. Nah, kalau Google Chrome pada Linux itu dia bukan Google Chrome namanya, tapi Chromium. Oke, masih loading dia. Ini kalau Ubuntu lagi. Eh Google Chrome ya, Google Chrome pada Ubuntu itu namanya Chromium. Jadi teman-teman bisa cari aja langsung Chromium seperti ini. Nah, oke muncul bagian atas ada dua. Kita pilih yang atas saja. Chromium. Jadi tinggal kita klik, kemudian kita klik install. Nah, ini harus terdaftar ya sekarang. Oke, kita coba register. Kita coba register untuk installnya. Dan full name, username, password, week. Oke, kita buat kuat. I have read. Oke, kita buat akun. Oke, berhasil dibuat. Oke, cek inbox. Oke, kita buka email.
Ubuntuan. Oke, kita masukkan email. Kita masukkan passwordnya. Masuk. Oke, kita sudah konfirmasi akun kita. Ini kita close saja. Nah, ini kita masukkan emailnya. Password. Nah, setelah diisi, kemudian klik continue, masukkan password Linux kita. Oke, kita sudah masuk, kita klik OK. Nah, maka instalasi akan langsung berjalan. Jadi perlu akun ya teman-teman, harus ada akun dulu, baru bisa install secara online, langsung dari Ubuntu Software. Sistem program problem detected. Oke, kita report aja. Oke, Chromium-nya sudah selesai diinstal. Kita coba launch. Oke, sebelah kiri muncul. Nah, ini sudah jadi, sudah terinstall untuk Chromium-nya. Jadi Chromium itu Google Chrome, tapi untuk Linux ya. Nah, seandainya pas kita close di sini tidak ada Chromium-nya, maka kita harus mencarinya pada start menunya ya. Nah, contohnya di sini kita ketik atau langsung muncul seperti ini. Kalau misalnya nggak muncul, kita klik aja Chromium. Kita ketikkan Chromium. Mana ini nge-lag. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa langsung pencarian aplikasi yang mau kita cari gitu. Oke, kita coba ketik-ketik carian Google. Oke, berfungsi ya teman-teman semua. Nah, itu adalah cara untuk install aplikasi pada Linux ya, khususnya Ubuntu. Jadi bisa install pada Ubuntu Software. Nah, kalau seandainya yang kita cari tidak ada di sini, maka kita harus install manual menggunakan terminal. Nah, cara memunculkan terminal yaitu tekan
tombol atau keyboardnya Ctrl Alt plus T ya. Jadi Ctrl Alt dan huruf T atau alfabet T. Nah, maka akan muncul terminal seperti ini. Nah, terminal ini kalau pada Windows itu adalah command prompt, di mana kita bisa melakukan segala sesuatunya melalui terminal. Karena memang Linux pada dasarnya lebih enak kita bermain pada terminal gitu, daripada kita bermain GUI. Cuman karena desktop ataupun Ubuntu desktop memang dikhususkan untuk user atau pengguna rumahan gitu. Kalau untuk server maka kita tidak pakai GUI, kita langsung pakai CLI ataupun command prompt-nya langsung. Oke, untuk desktop tidak banyak yang kita pelajari karena hanya penggunaan user aja, yaitu penggunaan uh, OS-nya seperti ini, yaitu Explorer-nya, kemudian browser, Office-nya, dan sebagainya. Karena nggak jauh beda dengan Windows. Jadi ini tidak banyak kita akan pelajari untuk desktop. Tapi yang lebih penting adalah teman-teman tahu cara installnya dan penggunaannya juga nggak terlalu rumit, sama seperti Windows. Bila ada pertanyaan silakan komentar ataupun chatting pribadi ataupun di grup WhatsApp ya teman-teman semuanya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Ditunggu video berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.